layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih
ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan terimalah sembah dan pujian kami dari hati yang penuh syukur. Haleluya, 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 oh, haleluya, terima kasih Yesus, kau besar, kau ajaib, kau mulia, kau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shara bala bara bashen.
Kiara maserere anamo. Serere anama kayana masane. Haleluya. Oh 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 yana masane. Kede kiana mo tukuyana maso. Kirere yana mata kayana maserere. Haleluya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada, hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu, ini tempat-Mu. Seluruh hidup dan hati kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu. Tegur kami, arahkan kami, nasihati kami. Kuatkan kami, mampukan kami, hiburkan kami. Dan bentuk ubahkan kami lewat firman roh itu. Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan kekasih hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Terima kasih buat kesempatan. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita bekerja dengan dahsyat. Amin. Saya bawa Anda pada Markus pasal 4. Dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 Anda akan temukan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang terkenal, yaitu perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini bukan hanya terkenal, tetapi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang mendasar. Sesuatu disebut mendasar bukan karena dia yang paling gampang. Sesuatu disebut mendasar sebab dia yang paling penting. Sekolah dasar itu menjadi sekolah dasar bukan karena sekolah dasar sekolah yang paling gampang. Tetapi sekolah dasar itu disebut sekolah dasar sebab itu yang paling penting. Sebab kalau dasarnya tidak benar, maka semua yang di depan pasti akan jadi tidak benar. Kalau yang di dasarnya salah, maka di depannya pun akan menjadi salah. Dan Tuhan Yesus berkata ini perumpamaan begitu luar biasa. Kalau Anda pergi ke Markus 4 ayat 13, dia sampai bilang begini, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, maka kamu tidak akan mengerti semua perumpamaan yang lain. Sama-sama bilang mendasar. Dia bilang kalau kamu nggak mengerti perumpamaan pengajaran yang satu ini, maka semua pengajaran Tuhan Yesus yang lain kamu tidak akan pernah mengerti. Itu sebabnya saya sebut ini perumpamaan yang mendasar. Sama-sama bilang mendasar. Nah, terima kasih banyak. Nah, perumpamaan ini bicara soal apa? Anda pasti tahu. Perumpamaan ini bicara tentang seorang penabur. Satu kali menaburkan benih. Benih yang sama, tapi jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Karena dia jatuh pada 4 tanah yang berbeda, maka dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Nah, Anda lihat benih bicara firman Tuhan, penabur bicara yang memberitakan firman, dan tanah bicara tentang sikap hati. Dia tidak bicara 4 penabur yang beda, tidak. Dia tidak bicara soal 4 benih yang berbeda, tidak. Dia bilang penaburnya sama, benihnya sama, tapi tanahnya yang berbeda. Karena tanahnya berbeda, maka pertumbuhannya menjadi berbeda. Jadi nomor 1 yang paling penting dalam pertumbuhan rohani setiap kita, itu bukan firman yang kita dengar. Jangan langsung pendeta sesat, pendeta sesat, pendeta sesat. Saya tahu firman penting, sama-sama bilang firman penting. Tetapi untuk pertumbuhan rohani, firman memang penting, tapi nomor 1 bukan firman. Yang paling menentukan pertumbuhan rohani Anda dan saya, nomor 1 itu bukan penaburnya, pemberita firmannya. Tetapi nomor 1 yang paling menentukan pertumbuhan rohani seseorang adalah sikap hati kita yang mendengarkan firman. Tanahnya beda, pertumbuhannya beda. Sikap hatinya beda, hasilnya beda. Sama-sama bilang hati beda, sama-sama bilang hasilnya beda. Jadi ada orang bilang begini, seandainya pendeta saya, gembala saya pintar khotbah seperti pendeta A, pendeta B, pendeta C, rohani saya pasti bertumbuh lebih baik.
Oh, seandainya gereja saya punya kelas pemuritan, punya Bible study yang bagus, pasti rohani saya akan lebih baik. Saya percaya semua itu penting. Tetapi saya kasih tahu, Anda boleh dengar 1000 khotbah yang luar biasa, Anda boleh dengar dari 100 pendeta yang paling top, tetapi selama sikap hati kita salah, maka pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah jadi baik. Setuju? Anda boleh dengar sekarang di YouTube, Anda cari pendeta paling top, Anda cari khotbah yang paling bagus. Tetapi selama sikap hati Anda tidak benar, maka pertumbuhan rohani Anda pun tidak akan menjadi baik. Stop menyalahkan ketidakpertumbuhan rohani kita kepada pendeta atau kepada gereja. Pertumbuhan rohani tiap orang adalah tanggung jawab orang itu masing-masing. Sama-sama bilang pertumbuhan rohani tiap orang. Sama-sama bilang tanggung jawab orang itu masing-masing. Sama-sama bilang pertumbuhan rohani saya, tanggung jawab saya pribadi. Amin, amin, amin. Jadi tiap orang bertanggung jawab untuk pertumbuhan rohani masing-masing. Anda boleh punya gembala ngetop paling luar biasa, pinter-pinter, khotbahnya boleh bagus. Tapi selama sikap hati kita tidak benar, Tuhan Yesus saja masih punya murid namanya Yudas. Setuju? Artinya pertumbuhan rohani tiap orang ditentukan oleh siapa? Dirinya sendiri. Oke, bilang sama sebelah, pertumbuhan rohanimu tanggung jawab sendiri. Amin, 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 amin. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong senyum. Saya sudah bilang muka tegang melemahkan iman pendeta. Oke, senyum dari tadi tidak ada yang senyum, dari 5 menit, 10 menit saya pembukaan nggak ada yang Nah, sekarang ada 4 jenis tanah, langsung saja. Tanah nomor 1 adalah tanah pinggir jalan. Tanah ini saya sebut tanah keras. Nomor 2, tanah berbatu-batu. Saya sebut ini tanah tipis. Nomor 3, tanah semak belukar. Saya sebut ini tanah yang tak terurus. Dan nomor 4, sebab semak belukar muncul waktu tidak diurus. Nomor 4, tanah yang baik. Saya sebut ini tanah yang subur. Jadi ada 4 tanah, ada 4 respon hati orang ketika mendengar firman. Nomor 1, tanah pinggir jalan alias tanah keras. Nomor 2, tanah berbatu-batu alias tanah yang tipis. Nomor 3, tanah semak belukar alias tanah yang tak terurus. Dan nomor 4, tanah yang subur atau tanah yang baik. Nah, saya tidak punya waktu menjelaskan pada Anda keempat-empatnya, sebab di tempat saya harus ada 8 pertemuan kali 30 menit. Jadi tiap tanah saya bahas 2 sesi plus pembukaan dan penutup. Dan oleh sebab itu demi kepentingan waktu saya hanya bisa tiap khotbah 1 jenis tanah. Nah, hari ini saya akan langsung pada jenis tanah yang pertama. Tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang tanah pinggir jalan. Nah, apa itu tanah pinggir jalan? Mari kita lihat ayat 4, Markus pasal 4 ayat 4. Markus 4 ayat 4. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah siapa? Burung dan memakannya sampai habis. Jadi datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Jadi musuh dari tanah pinggir jalan adalah apa? Burung. Sebab burung itu memakan benih itu sampai habis. Nah, siapa itu burung? Coba Anda lompat ayat 15. Pada ayat yang ke-15 Tuhan Yesus menjelaskan bahwa burung itu adalah ini. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Jadi 4 tanah semua bicara tentang orang yang mendengar firman. Sama-sama bilang mendengar firman. Lalu datanglah siapa itu burung? Burung itu apa? Iblis. Datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi Anda harus mengerti satu hal. Ini semua pengkhotbah tahu dan semua jemaat harus tahu. Semua jemaat harus tahu bahwa di waktu firman diberitakan, di waktu yang sama semua roh jahat, iblis yang ada di sekitar situ akan muncul. Tidak peduli itu gedung gereja. Anda pikir itu kudus, saya kasih tahu. Di mana firman diberitakan, roh jahat yang ada di sekitar situ akan berkumpul di sana. Kenapa? Sebab mereka akan cari orang yang tanahnya keras. Sebab iblis akan mencuri firman yang jatuh di tanah yang keras. Sama-sama bilang tanah keras.
Anehnya, Anda pikir di rumah ini PR buat Anda. Anda pikir kenapa iblis hanya mencuri firman yang ada di tanah keras? Kenapa dia tidak mencuri firman yang jatuh di tanah berbatu-batu? Kenapa dia tidak mencuri firman yang jatuh di tanah semak belukar? Kenapa dia tidak mencuri firman yang jatuh di tanah subur? Kalau saya jadi setan, amin jangan bocah, saya tidak mau jadi setan. Tapi maksudnya kalau berpikir seperti setan berpikir, harusnya kalau dia mau curi firman, dia curi firman yang jatuh di mana? Paling bagus dia curi firman di mana? Tanah yang subur. Sebab itu akan berbuat 30, 60 bahkan 100. Tapi Alkitab berkata dia tidak mengambil firman yang jatuh di tanah subur, dia cari firman yang jatuh di tanah yang keras. Setiap orang yang punya tanah keras, setan datang dan dia akan cari siapa yang tanahnya keras, dia akan ambil firman yang jatuh di tanah keras. Artinya Alkitab berkata, kembali ke ayat 4 tadi, ayat 4. Dia berkata burung atau iblis itu memakan. Nah, memakan. Kata memakan berarti benih firman yang seharusnya memberi nutrisi kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi pertumbuhan kepada kita, sekarang dimakan oleh iblis. Nah, kalau iblis yang makan itu firman, maka hasilnya adalah kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Sementara iblis akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Saya tidak bilang, jangan Anda bilang di luar ada pendeta namanya Doni bilang setan makan firman sehingga iman iblis tambah kuat. Iblis tidak punya iman pada Yesus. Yang setuju katakan amin. Saya tidak bicara iman iblis pada Yesus tambah kuat. Tapi saya berkata bahwa cengkraman iblis dalam hidup orang itu akan bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Ini pengalaman pelayanan, ini pengalaman pelayanan. Saya temukan orang yang apabila berbuat dosa, kemudian dia dengar firman, menegur dosa yang dia buat, tapi orang itu mengeraskan hati, menolak untuk bertobat, terus buat dosa. Dia datang ke gereja, dia dengar firman, dia mengeraskan hati, tidak mau bertobat, dia terus buat dosa. Dia datang lagi ke gereja minggu depan, dia dengar firman, firman tegur dia menolak firman, dia tidak mau bertobat, dia terus buat dosa. Kalau dia lakukan itu terus menerus dalam waktu yang panjang, saya temukan bahwa orang itu bukan hanya berbuat dosa, orang itu bukan hanya hidup dalam dosa, tetapi orang itu saya temukan dirasuki oleh iblis. Sebab ada 3 level iblis untuk masuk dalam hidup manusia, untuk mengintervensi hidup manusia. Nomor 1, iblis yang ada di luar, nomor 1 dia masuk, sama-sama bilang masuk. Dia masuk ke dalam kita. Nomor 2, kalau Anda tidak tolak, Anda tidak lawan, Anda biarkan dia masuk, lama-lama dia merusak. Sama-sama bilang rusak. Sebab pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi waktu dia merusak, Anda juga tidak buat apa-apa, lama-lama dia merasuk. Sama-sama bilang rasuk. Jadi ada 3 hal yang dia lakukan. Nomor 1 dia masuk. Nomor 2 dia rusak. Nomor 3 dia rasuk. Sekali lagi, iblis nomor 1 dia apa? Masuk. Kalau Anda tidak usir, dia apa? Rusak. Dia merusak hidup Anda. Kalau Anda tidak lawan, dia apa? Merasuk. Sama-sama bilang terakhir, masuk, rusak, rasuk. Nah, saya percaya itu yang dia lakukan. Jadi kalau Anda buat jahat, kemudian Anda ke gereja, Anda dengar firman Tuhan, menegur dosa Anda, tapi Anda mengeraskan hati, Anda tidak mau bertobat, Anda terus buat jahat, kemudian minggu depan Anda dengar firman Tuhan, menegur dosa Anda tolak untuk bertobat, Anda keraskan hati, Anda terus buat jahat, kemudian firman Tuhan lagi minggu depan menegur Anda keraskan hati, Anda tidak mau bertobat, Anda terus buat jahat. Lama-lama saya temukan orang itu bukan hanya buat jahat, tapi orang itu kerasukan roh jahat. Kalau Anda hidup dalam zina, kemudian firman Tuhan menegur Anda keraskan hati, Anda terus buat zina,
firman Tuhan datang menegur Anda keraskan hati, Anda terus buat zina. Firman Tuhan datang lagi menegur Anda keraskan hati, Anda terus buat zina. Kalau Anda lakukan itu dalam waktu yang lama, maka Anda bukan hanya hidup dalam perzinahan, tapi sekarang Anda punya roh perzinahan. Oh, menakutkan sekali Pak Pendeta. Ya, saya harus kasih tahu sama Anda. Sebab dia bukan cuma masuk, dia merusak hidup Anda. Bukan cuma merusak, dia merasuk. Nah, kalau begitu bagaimana caranya untuk usir ini iblis yang masuk dalam hati manusia? Nah, ini yang selalu terjadi dalam orang Kristen. Kesalahpahaman orang Kristen dengan doa pelepasan. Mereka selalu minta doa pelepasan. Pak Pendeta, saya punya roh. Ada roh di situ, roh mabuk, roh alkohol, roh iri hati, roh benci, roh rokok, sampai roh ngantuk pun ada. Haleluya. Anehnya roh ngantuk cuma ada di gereja dan di persekutuan doa. Tapi hari ini saya berdoa tidak ada di sini. Aneh. Tapi anggaplah semua roh ada, semua dikasih nama roh. Ada roh rokok, ada roh miras, ada roh mabuk, ada roh zina, ada roh sombong, ada roh iri hati, sampai roh ngantuk. Anggaplah benar ada roh-roh itu, Anda usir. Anda suruh dia pergi. Nah, ini mari kita lihat sekarang. Tuhan Yesus bilang iblis itu seperti burung. Anggap ada tanah, di tanah yang keras itu ada benih. Karena ada benih di tanah, siapa datang? Burung. Burung datang. Nah, waktu banyak burung datang, Anda usir. Hus, pergi. Burungnya pergi atau tidak? Pergi dong. Tapi waktu Anda balik badan, selama ada benih di atas tanah, burung itu akan apa? Kembali. Itu yang terjadi dengan doa pelepasan. Orang usir dalam nama Yesus, roh zina keluar, roh mabuk keluar, roh selingkuh keluar, roh kepahitan keluar, roh benci keluar, roh sombong keluar, roh ngantuk tadi keluar. Dan anggaplah mereka pergi. Tetapi selama hati tetap keras, maka dia akan selalu kembali. Bukankah pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12, pengajaran tentang roh jahat dari Tuhan Yesus. Matius 12 ayat 43 sampai ayat 45. Lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar, ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, Anda harus tahu roh jahat tidak pernah sukarela keluar dari manusia. Roh jahat kalau sampai keluar dari manusia itu karena diusir. Gak ada yang bilang amin. Oh Tuhan, sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Roh jahat hanya mau keluar karena diusir. 2 orang, 3 orang. Tuhan ampunilah mereka. Berarti dia diusir keluar dari manusia. Apa yang dia lakukan? Dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Lihat, dia suka tempat keras dan kering. Mencari perhentian tetapi dia tidak mendapatnya. Ayat 44. Apa yang terjadi setelah itu? Lalu dia berkata, aku akan kembali. Dia selalu akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tersusun. Kenapa bersih, tersapu, rapi, tersusun? Sebab perusaknya sudah keluar. Tetapi karena kosong, tidak ada penghuni, tidak mengundang Yesus. Siapa Yesus? Sumber air hidup. Tanahnya tetap keras. Maka hasilnya ayat 45 Alkitab berkata lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Itu yang tadi saya bilang. Ketika firman jatuh di tanah keras dan kita tidak menerima firman, kita menolak, maka iblis memakannya sehingga kita akan lebih buruk, sementara iblisnya lebih jahat.
Kita tambah lemah, sementara setannya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Jadi persoalannya bukan persoalan setan. Sama-sama bilang sama sebelah, masalahnya bukan setan. Kalau begitu masalahnya siapa? Tanahmu keras. Sebab biar setan diusir pergi, selama tanah keras dia akan selalu kembali. Makanya saya percaya, saya bukan tidak setuju pelayanan pelepasan. Saya ada beberapa orang minta pelayanan pelepasan, dan saya berkata pelayanan pelepasan tanpa disertai dengan konseling, maka itu tidak menjadi efektif. Sebab masalahnya Anda usir, tapi selama tanah keras dia akan selalu kembali. Jadi yang paling penting bagaimana buat tanah keras jadi lembut. Nah, supaya sebelum saya bisa menjawab bagaimana tanah keras jadi lembut, mari kita tanya lebih dulu kenapa tanahnya keras. Sebab saya tidak bisa kasih solusinya kenapa tanah keras bisa jadi lembut kalau saya tidak tahu kenapa dia keras. Sekarang mari kita lihat Matius. Tadi kita sudah lihat Markus pasal 4, kisah tentang perumpamaan penabur. Sekarang lihat dari Matius, perhatikan tadi Markus. Sekarang lihat dari Matius 13 ayat 19. Lihat apa yang dibukakan oleh Matius tentang tanah keras. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi menurut Matius, Markus tidak memberitahu, tetapi Matius melengkapi Markus, dan Matius berkata Tuhan Yesus memberitahu kenapa tanah itu keras. Karena keras adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi tidak. Jadi waktu Anda tidak mengerti, hati jadi keras. Saya kasih tiga hal tentang tidak mengerti. Catat, nomor 1, kita tidak mengerti sebab kita tidak tahu. Sama-sama bilang tidak tahu. Bagaimana Anda bisa mengerti kalau Anda tidak pernah tahu? Paulus berkata bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang mengabarkan Injil. Bagaimana orang bisa mengabarkan Injil kalau tidak ada yang pergi? Bagaimana ada yang bisa pergi kalau tidak ada yang mengutus? Paulus bilang orang tidak tahu kalau tidak ada yang kasih tahu. Nomor 1, tidak tahu. Nomor 2, Anda boleh tahu tapi Anda tetap tidak mengerti sebab Anda tidak faham. Sama-sama bilang tidak paham. Kenapa kita memberi waktu yang panjang untuk khotbah dalam ibadah? Kenapa? Supaya Anda jadi faham. Sama-sama bilang paham. Anda jadi paham, Anda jadi mengerti. Sekarang nomor 3, Anda boleh tahu, Anda boleh sudah paham, tapi tetap tidak mengerti. Kenapa? Sebab sekalipun Anda tahu, Anda boleh paham, tapi Anda tidak setuju. Sama-sama bilang tidak setuju. Jadi orang tidak mengerti karena nomor 1 tidak tahu. Orang tidak mengerti karena nomor 2 tidak paham. Orang tidak mengerti karena nomor 3 tidak setuju. Pak Pendeta gampang saja suruh ngampuni. Pak Pendeta tidak tahu kelakuan orang itu sama saya. Pak kita dibuat kayak bukan manusia, Pak diperlakukan kayak binatang. Pak Pendeta kalau ngalami apa yang saya alami, Pak Pendeta pasti sama dengan saya. Itu artinya tidak setuju. Pak Pendeta enak ngomong enak. Pak Pendeta tidak rasa apa yang saya rasa. Itu artinya tidak setuju. Pak Pendeta enak saja suruh beri murah hati. Zaman sekarang ekonomi sudah susah, masing-masing orang jaga diri masing-masing. Siapa yang mau lihat orang lain, sudah jaga diri sendiri. Emangnya kalau saya tidak punya uang gereja mau jaga saya? Jangan harap gereja jaga saya. Itu artinya tidak setuju. Sudah tahu harus memberi, sudah tahu harus mengasihi, sudah tahu harus murah hati, tapi Anda tetap tidak setuju. Hati keras karena tidak tahu, hati keras karena tidak mengerti, tidak paham. Nomor 3, hati keras karena tidak setuju. Jadi orang yang suka tidak setuju dengan firman, kebanyakan alasan itu artinya hatinya
keras. Makanya taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, artinya tidak ada alasan, titik. Sama-sama bilang taat, sama-sama bilang tidak ada alasan, titik. Kenapa tidak ada alasan, titik? Sebab orang Kristen disuruh taat selalu yang dikasih alasan. Bilang sama sebelah, jangan kebanyakan alasan. Kalau Tuhan suruh mengampuni, apa jawaban kita? Tidak ada alasan, titik. Kalau Tuhan suruh sabar, apa jawaban kita? Tidak ada alasan, titik. Kalau Tuhan suruh murah hati, apa jawaban kita? Tidak ada alasan, titik. Bilang sama sebelah, jangan kebanyakan alasan. Benar kan? Tidak setuju. Orang yang tidak setuju, oh banyak jemaat, hafal firman, hafal. Kalau untuk orang lain, mesti ngampuni. Tapi kalau dialami, kalau orang lain beri. Kalau dia disuruh memberi, tidak setuju. Nomor 2, ada hal kedua, kali ini Lukas. Sebab ini dimuat dalam 3 Injil. Tadi kita sudah lihat Markus, tadi kita sudah lihat Matius, sekarang mari kita lihat Lukas. Lukas pasal 8 ayat yang ke-5. Apa jawaban Lukas tentang hati keras? Kenapa hati keras? Matius bilang karena tidak mengerti. Sama-sama bilang tidak mengerti. Sekarang mari kita lihat apa yang Lukas katakan tentang tanah keras. Kenapa tanah orang keras? Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi menurut Lukas, kenapa tanah itu tanah pinggir jalan? Kenapa tanah itu keras? Sebab kebanyakan jadi kenapa hati kita suka keras? Sebab banyak hati ini pernah diinjak orang? Pernah lihat jalan setapak, gundul kan? Rumput yang gampang tumbuh di mana saja, bahkan tidak bisa tumbuh di tanah yang banyak dilalui orang. Sebab banyak diinjak orang. Tanah hati yang banyak diinjak orang itu menjadi keras. Nah, ada 3 orang yang bisa menginjak hati kita. 1, catat, orang lain. Sama-sama bilang orang lain. Pernahkah Anda dikecewakan orang-orang lain? Kalau pernah, berarti hati Anda pernah diinjak orang. Pernahkah Anda difitnah oleh orang, dikhianati oleh orang, ditelikung dari belakang oleh orang, ditusuk dari orang, dibicarakan oleh teman baik Anda sendiri di belakang Anda? Pernah? Kalau kayaknya banyak yang keras di sini. Kalau pernah, berarti hati Anda diinjak orang. Pernahkah Anda direndahkan oleh orang lain? Pernahkah Anda tidak diterima oleh orang lain? Pernahkah Anda ditolak oleh orang lain? Pernahkah Anda dipandang remeh oleh orang lain? Pernahkah orang mencibir Anda? Dia masa sok cantik, jelek begitu. Sudah hitam muka, sudah ada bentuknya, jelek begitu. Tidak punya kemampuan. Jangan percaya sama dia rusak semua, hancur dia. Nggak ada yang berhasil. Anda kemudian direndahkan oleh orang, dicibir oleh orang. Orang lihat Anda dari atas sampai kepala, kemudian buang muka. Kalau pernah ngalami itu, berarti hati Anda pernah diinjak oleh orang lain. Orang kedua yang bisa menginjak hati kita adalah selain orang lain, diri sendiri. Jangan lupa diri sendiri juga adalah orang. Bilang sama sebelah, diri sendiri juga orang. Anda bukan hanya bisa kecewa oleh orang lain, Anda bisa kecewa oleh diri sendiri. Anda bukan cuma bisa marah sama orang lain, Anda juga bisa marah pada diri sendiri. Anda boleh bukan hanya dikhianati oleh orang lain, Anda bisa dikhianati oleh diri sendiri. Pernahkah Anda merasa ada masalah, ada usaha semua gagal dan Anda pikir seandainya saya lebih kaya, seandainya saya lebih sukses, seandainya saya lebih berhasil, seandainya saya lebih berkuasa, seandainya saya punya teman lebih banyak. Anda sudah stres, Anda depresi, Anda tidak tahu harus buat apa. Rasa-rasanya semua serba terbatas. Seandainya saya lebih kaya, seandainya lebih sukses, seandainya lebih berhasil, seandainya lebih berkuasa. Dan Anda kecewa pada diri sendiri. Pernah? Kalau pernah,
berarti Anda diinjak oleh orang lain. Pernahkah Anda merasa hidup ini sial banget? Dari muda Pak, sudah banting tulang kerja sampai tua. Berharap kalau sudah tua bisa nikmati hasil pekerjaan dari muda. Kerja dari muda banting tulang. Baru kerja kumpul uang sedikit, anak sakit. Masuk rumah sakit, sakit berat. Uang yang ditabung terpaksa harus berkurang banyak. Kerja lagi ulang Pak, dari nol, kumpul lagi uang. Ada anak mulai masuk kebutuhan sekolah ini, sekolah itu. Keluar lagi uang, tabungan habis lagi. Kumpul lagi dari bawah Pak, dari nol. Berharap bisa dapat simpanan lebih di hari tua. Ada ditipu orang. Kerjaan jadi surut. Kerjaan mulai tidak laku. Ada banyak saja alasan. Semua tidak ada simpanan. Tolong simpanan harus dipakai untuk usaha baru ini, usaha baru itu. Gagal lagi, kumpul lagi, gagal lagi, malah tidak terkumpul, tambah habis. Pernah kan Anda bilang, aduh Pak, kerja banting tulang besarkan anak, berharap kalau anak besar, anak bisa bantu orang tua. Anak laki-laki sudah besar, nggak tahu kerja, pemalasnya cuma tahu main game di kamar seharian, nggak tahu peduli orang tua. Hidup kok sial banget. Dari muda sampai tua nggak tahu senangnya. Pernah bilang begitu? Kalau pernah, berarti Anda menginjak diri sendiri. Orang ketiga yang bisa menginjak hati kita, nomor satu orang lain, nomor dua diri sendiri. Nomor tiga, orang yang menginjak hati kita adalah sang penabur. Siapa sang penabur dalam kisah ini? Tuhan. Jadi kita bukan hanya bisa kecewa pada orang lain, kita bukan hanya bisa kecewa pada diri sendiri, kita bisa kecewa pada Tuhan. Bisakah orang kecewa pada Tuhan? Oh, sangat bisa. Ada teman saya jemaat cerita sama saya waktu dia kecewa dengan Tuhan. Keluarga besar orang tuanya ada di Pulau Kalimantan, dia merantau di Surabaya. Satu kali dia dapat telepon dari keluarga di Kalimantan, cepat pulang, papa kritis. Dia bilang waktu saya dengar itu hati saya langsung jatuh rasanya, lemah. Cari tiket secepat mungkin untuk kembali, pack koper sambil doa sama Tuhan. Dia bilang begini doa saya Pak. Saya bilang Tuhan seumur hidup saya melayani Tuhan. Sepanjang saya melayani Tuhan saya tidak pernah minta macam-macam. Tidak pernah minta yang neko-neko. Saya bayar pendeta dari Pulau Jawa. Tiket pergi pulang ke pedalaman Kalimantan. Mingguan bahkan bulanan ada di pedalaman Kalimantan. Semua pengeluarannya saya yang tanggung. Saya bukan orang berkelebihan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan saya tidak pernah hitung-hitungan. Saya bukan cuma bayar dia, saya temani dia. Berminggu-minggu, berbulan-bulan di sana. Di sini pelayanan kemana saya bisa kerjakan, saya ikut hamba Tuhan A, saya ikut hamba Tuhan B. Saya tidak pernah minta macam-macam. Asal ada sedikit uang bisa makan hari ini sudah cukup. Uang kurang, diet. Uang lebih, punya teman ngajak, puji Tuhan. Saya tidak minta macam-macam. Tapi kali ini saya minta satu. Sembuhkan papa saya. Kalau nanti saya berdoa, Tuhan tidak jawab doa saya yang lain, tidak apa-apa. Tapi tolong doa yang satu ini, Tuhan tolong jawab. Hari di mana saya harus berangkat, pergi, naik taksi sampai di bandara airport Juanda, baru tarik koper sampai di bandara, telepon bunyi, angkat, papa sudah meninggal. Dia bilang, Pak, saya itu anak kesayangan papa saya.
Semua saudara saya tahu saya ini kesayangan papa saya. Dan orang tua yang saya cinta lebih dari mama saya, papa saya. Papa saya itu saya cinta lebih daripada mama saya. Waktu saya dengar dia menangis, saya patah semangat. Berangkat. Urus semua pemakaman, dari Kalimantan balik ke Surabaya. Dia bilang, Pak mau tahu apa yang saya lakukan pertama kali saya buka pintu rumah saya? Saya masuk kamar. Hal pertama yang saya cari Alkitab. Saya ambil Alkitab, saya buang di luar. Semua stiker ada tulisan Tuhan Yesus baik, semua flyer, semua apapun buku rohani saya cabut semua, saya buang keluar. Dia bilang Tuhan terlalu sama saya. Tuhan terlalu. Sekalipun misalnya waktunya papa saya meninggal dan papa saya harus meninggal, baiklah, saya siap terima. Tapi Tuhan terlalu sama saya. Kalau Tuhan mau ambil nyawa papa saya, kenapa tidak tunggu saya sampai di sana? Lihat terakhir kali papa saya sebelum meninggal. Saya masih bisa bilang, papa saya sayang papa. Dan papa saya lihat saya terakhir kali sebelum dia meninggal. Kenapa Tuhan tidak bisa tunggu 3 jam, 4 jam? Tunggu saya sampai di situ. Tunggu saya bilang sama papa saya sayang papa saya. Kenapa Tuhan tidak bisa tunggu hari itu? Bisakah kecewa dengan Tuhan? Sangat bisa. Pernah baca Yohanes 11, Lazarus mati? Tuhan Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati. Dia sampai di gerbang kota Betania, orang-orang di gerbang kota Betania lari ke rumah Lazarus, panggil Marta dan Maria. Bila Marta, Maria, guru ada di gerbang kota, memanggil kalian untuk bertemu dengan dia. Baca baik-baik Yohanes 11. Alkitab berkata berdirilah Marta menyambut Yesus di gerbang kota. Tunggu, siapa yang jemput Yesus? Marta. Kenapa Maria tidak pergi menjemput Yesus? Menurut Alkitab, siapa yang lebih mengasihi Yesus di antara dua bersaudara ini? Marta atau Maria? Maria. Kalau Maria paling sayang Yesus lebih daripada Marta, kenapa Marta pergi menjemput Yesus, Maria tidak pergi menjemput Yesus? Jawabannya justru karena kasih cinta Maria pada Yesus lebih besar daripada cinta Marta pada Yesus. Makanya Maria kecewa lebih besar daripada kekecewaan Marta pada Yesus. Orang yang paling mengecewakan kita seringkali bukan orang yang kita tidak kenal. Orang yang paling mengecewakan kita justru orang yang paling kita cintai. Benar? Kenapa Maria tidak jemput? Kecewa. Pernah baca kisah Yohanes Pembaptis? Satu kali Yohanes Pembaptis di penjara, dia dengar Yesus buat mujizat. Saya tidak tahu Anda pernah berpikir enggak, dia mendengar Yesus buat mujizat dari penjara. Kemudian waktu dia dengar Tuhan Yesus buat mujizat, dia utus murid-muridnya, suruh tanya pada Yesus, kamu ini Mesias yang kami tunggu atau harus tunggu orang lain? Loh, kenapa kamu dengar Tuhan Yesus buat mujizat bukannya senang, malah kecewa? Pernah berpikir hal itu? Tuhan Yesus waktu ditanya murid-murid Yohanes, dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa karena aku. Dan katakan kepada Yohanes Pembaptis, semua yang kamu lihat terjadi sekarang ini. Apa itu? Dia berkata, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin menerima kabar baik. Kalau saya ada di situ, saya berkata, justru karena dia dengar itu semua, dia suruh kita tanya sama kamu, kamu Mesias atau bukan? Benar kan?
Justru karena dia dengar orang buta melihat, makanya dia suruh tanya, kamu ini Mesias atau bukan? Justru karena Yohanes Pembaptis di penjara mendengar Tuhan Yesus buat yang lumpuh berjalan, makanya dia suruh tanya, kamu Mesias atau bukan? Aneh, kenapa dia tanya begitu? Pernah berpikir itu? Tuhan Yesus mendaftar mujizat itu supaya Anda tahu. Yang dia daftar di situ berasal dari kitab Yesaya. Ketika Tuhan Yesus berkata yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan, itu diambil dari nubuatan Yesaya, Yesaya pasal 35. Mesias datang membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang kusta ditahirkan. Kemudian dia lompat Yesaya 61. Dan yang miskin menerima kabar baik. Tapi belum selesai, tapi Tuhan Yesus berhenti di sana. Tapi sebenarnya kalau Anda baca Yesaya 61, yang miskin menerima kabar baik, yang remuk hati disembuhkan, dipulihkan, dan yang dipenjara dilepaskan. Siapa yang ada di penjara hari itu? Siapa yang di penjara hari itu? Yohanes Pembaptis. Anda mau tahu apa yang membuat Yohanes Pembaptis kecewa? Dia mau bilang, Tuhan, yang buta sudah melihat, yang lumpuh sudah berjalan, yang tuli sudah mendengar, yang kusta sudah ditahirkan, yang mati sudah dibangkitkan, yang miskin sudah menerima kabar baik. Kapan giliran yang di penjara dilepaskan? Siapa yang di penjara? Dia. Kenapa orang lain kamu tolong, aku belum kamu tolong? Pernah dengar itu? Kenapa si A Tuhan sudah tolong? Kenapa si B dapat terobosan keuangan? Kenapa si C dapat, apalagi C, malas ke gereja, gak pernah pelayanan. Saya rajin ke gereja, saya pelayanan. Kenapa dia Tuhan tolong? Kenapa saya Tuhan tidak tolong? Pernah dengar itu? Mau kecewa dengan Tuhan? Hati keras karena diinjak orang. Ini jawaban saya, kalau begitu bagaimana buat hati keras jadi lembut? Jawaban saya, hati keras yang diinjak orang jangan-jangan hanya bisa dilembutkan dengan cara membasuh kaki orang yang menginjak hati kita. Sama-sama bilang basuh kaki. Pembasuhan kaki bicara dua hal menurut saya. Satu, kerendahan hati, sama-sama bilang kerendahan hati. Dua, pengampunan, sama-sama bilang pengampunan. Jangan meremehkan air pembasuhan kaki. Ingat mujizat Tuhan Yesus, Yohanes pasal 2, mujizat pertama perkawinan di Kana. Ketika anggur menjadi makin tawar, tiba-tiba Tuhan suruh pelayan-pelayan ambil 6 tempayan yang berisi air pembasuhan kaki. Dan dia robah air pembasuhan jadi anggur yang manis. Pengampunan dan kerendahan hati selalu mengubah yang tawar kembali lagi jadi manis. Yang keras jadi lembut. Pak, bisakah hati keras diinjak orang bisa tetap lembut? Hati yang terus menerus diinjak orang bisakah tetap lembut? Pak nggak tahu keadaan saya, Pak nggak tahu apa yang saya hadapi. Saya ini diinjak terus kayak binatang, Pak. Saya tidak diperlakukan kayak manusia. Bisakah hati ini bisa tetap lembut? Bisa. Sebab Tuhan Yesus sudah memberi contoh di atas kayu salib. Dia diludah mungkin oleh orang yang pernah dia tolong. Dia diteriakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Mungkin oleh kerabat keluarga orang yang pernah dia sembuhkan. Dia dipasangi mahkota duri oleh justru orang-orang yang dia datang untuk selamatkan. Dia dicambuk, dia disiksa, dia dipaku di atas kayu salib. Dia dibuat menderita, ditusuk lambungnya. Tapi dia tetap lembut hatinya. Sebab dia melembutkan hatinya bukan dengan air pembasuhan kaki. Dia lembutkan hatinya dengan darah, air mata, dan keringatnya sendiri. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu, tidak mengerti
Ingat tadi saya berkata ada dua penyebab yang membuat hati keras. Satu, tidak mengerti. Dua, kecewa. Jangan-jangan kekecewaan memang lahir dari ketidakmengertian. Kenapa saya kecewa dengan orang lain? Sebab Anda tidak pernah mengerti siapa orang itu sesungguhnya. Kenapa saya kecewa dengan diri sendiri? Sebab Anda tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup Anda. Kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Sebab Anda tidak pernah mengerti, Anda tidak pernah tahu siapa Tuhan sesungguhnya yang kita sembah. Tidak mengerti. Maukah hari ini izinkan Roh Kudus bekerja, melembutkan hati kita sekali lagi. Pemain musik. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mungkin setiap kita tutup mata hari ini dan Anda mulai gambarkan dalam pikiran Anda. Saya tidak tahu, tapi siapa orang-orang yang sementara menginjak hati Anda. Tapi hari ini dimanapun Anda duduk, gambarkan dalam pikiran Anda wajah tiap orang yang sementara menginjak hati Anda hari ini. Mungkin itu peristiwa lampau, tapi sampai hari ini Anda masih marah, Anda masih benci, Anda masih takut pada orang itu, Anda masih sangat sedih kehilangan orang itu. Gambarkan wajahnya dengan jelas dalam pikiran Anda. Wajah itu mungkin wajah orang lain, wajah itu mungkin wajahmu sendiri. Sebab jangan-jangan engkau sendiri kecewa dengan dirimu.
Atau wajah itu mungkin adalah wajah Tuhan kita. Sebab Anda mungkin kecewa dengan Dia. Sudah? Kalau sudah, sekarang Anda bayangkan Anda sementara membasuh kaki orang itu. Anda mungkin sementara membayangkan membasuh kaki bapakmu, ibumu, pasangan hidupmu, anakmu mungkin. Saudaramu, teman baikmu, rekan bisnismu. Atau mungkin engkau sementara berpikir engkau sementara membasuh kakimu sendiri. Atau mungkin engkau sementara membasuh kaki Tuhan. Sambil lepaskan pengampunan dan berkata, aku lepaskan pengampunan. Aku tidak mau keras karena diinjak orang. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Ya Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir. Bapa dalam surga, hamba berdoa, Roh Kudus selebihnya Engkau yang bekerja. Engkaulah yang bisa menjamah hati, Engkaulah yang menyentuh hati manusia. Engkaulah yang membebat semua yang luka. Engkau yang memulihkan semua yang pahit. Engkau yang meredakan semua kemarahan. Engkau yang melembutkan semua kekerasan. Engkau dan hanya Engkau. Jamah umatmu sekali lagi. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Kami pulang dan kami keluar dari tempat ini sebagai orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin.